Baik, coba diaktifkan semua video sama suaranya ya. Siapa aja yang udah hadir? 16 orang ya. Baik. Yang lain coba diaktifkan videonya. Baik, kita mulai ya. Waktu kita udah mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak didik sekalian, Masya Allah, pada pagi hari yang dingin ya, hujan ini, antum masih semangat ya, masih hadir untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan ini. Baik anak didik sekalian, kita akan lanjut ke pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba suaranya diaktifkan. Ingat Abdul Aziz, belajar apa kita minggu lalu? Yaitu tentang kesebangunan ya kan, kesebangunan minggu lalu udah kita bahas beberapa soal tentang kesebangunan persegi panjang ya. Contohnya kita bikin kemarin ada 3 contoh di kesebangunan persegi panjang, dan kita juga udah membahas minggu lalu satu contoh kesebangunan segitiga di segitiga ya. Maka di sini pada kesempatan ini sebelumnya ya, Ana mau nanya, siapa yang masih ingat apa syarat dari kesebangunan? 2 buah bangun datar dikatakan sebangun jika, siapa yang ingat? Ingat Fai? Siapa? Farhan Aditya? Coba, tafadol. Iya, sisi yang bersesuaian perbandingannya sama ya. Baru yang kedua apa Farhan? Sudutnya sama besar ya, sudut yang bersesuaian sama besar. Masya Allah. Syukron Farhan. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Ataupun kita lihat dulu yang ini. 2 bangun datar yang sebangun, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Baru yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun tersebut sama besar ya. Kemarin udah kita buat contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh dari segitiga ya. Di sini kita kemarin ketahui bahwa jika ada sebuah segitiga, 2 segitiga, maka berlaku seperti ini. CD per AC ini kan, CD di sini kan yang sebangun yang mana? Segitiga A B C yang besar sebangun dengan segitiga C D E yang kecil ya kan. Sehingga CD per AC ya kan, bersesuaian CD ini kan sisi sebelah kirinya ya, dari segitiga yang kecil. CD per AC sama dengan DE per AB. DE alas segitiga yang kecil dengan alas yang segitiga yang besar ya. AB sama dengan EC ya kan, sisi kanannya dari segitiga yang kecil bersesuaian dengan BC.
sisi kanan dari segitiga yang besar ya. Seperti itu. Di sini kita lihat contohnya. Contoh soalnya ya. Antum lihat di sini ada segitiga, agak buram ya. Oke, di sini ada segitiga, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada berarti dua segitiga A, B, C, segitiga yang besar kan? Sama kayak yang tadi. A, B, C, segitiga yang besar. Kemudian segitiga yang kecil yang mana? A, D, E ya kan? A, D, E. Baru yang diketahui di sini AD, sisi alas dari segitiga yang kecil berarti kan? Yaitu 10 cm. Kemudian sisi tinggi dari segitiga yang kecil 8 cm. Ya. Kemudian sisi tinggi dari segitiga yang besar 12 cm. Ya. Jika diketahui ada dua segitiga yang sebangun pada gambar tersebut, yaitu yang tadi yang mana? Yang sebangun ADE sebangun dengan ABC, ya kan? Maka tentukan panjang dari DB. Ditanya yang ini, DB. Berarti yang pertama yang kita cari, yang mana ini yang bisa kita cari? Yaitu yang bersesuaian yang mana aja? Yang 8 bersesuaian dengan mana suaranya ini? Yang 8 sisi tinggi dari segitiga kecil berarti bersesuaian dengan sisi tinggi dari segitiga besar kan? Berarti ED per BC sama dengan apa? Alas. Alas dari segitiga yang kecil apa? Mana suaranya nih? Apa Abdul Aziz? Nggak nampak? Masa nggak nampak? Udah kan? Nah, kita besarin tulisannya. ED per BC sisi tegaknya bersesuaian dengan sisi tegaknya. Berarti sisi alasnya bersesuaian dengan sisi alasnya. Sisi alas yang besar, segitiga yang besar yang mana? Yang mana alas segitiga yang besar? Coba diaktifkan suaranya semua. Yang mana? Sama videonya coba diaktifkan. Ini cuma ada 4 yang aktif videonya ini. AD betul. Berarti AB kan? AD sisi segitiga yang kecil. Tengok di sini, yang di sini ED. ED yang kecil di atas, berarti di sini pun yang kecil juga di atas. AD. AD per sisi alas yang besar apa? Segitiga yang besar. Yaitu A, B kan, alas segitiga yang besar. A, B, ya kan? Masukkan nilainya. ED nilainya berapa? 8 per BC berapa? 12. Sama dengan AD berapa? 10 per AB. Masih AB ya, belum diketahui. Yang mau dicari, ya kan? Setelah ini kita sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa ini? 8 per 12. Sabit 8 per 12 sama-sama bagi 4, berarti menjadi berapa? 2 per berapa? 2 per 3 kan? Sama dengan 10 per AB. Kita lanjutkan ke sini ya. Berarti dikali silang. Ya kan? Berarti AB dikali 2. Berapa AB dikali 2? 2 dikali AB.
sama dengan 3 dikali 10. Ya kan? Berarti 2AB sama dengan 30. AB berapa? Fai, berapa AB berarti? Rafa. Berapa AB? AB 2AB sama dengan 30. AB berarti 30 per 2 sama dengan 15. Nah, kita dapat AB-nya sama dengan 15. Berarti yang ditanya di sini kan DB. DB berarti apa? Nah, siapa yang bisa jawab? AD tadi 10. AB sama dengan 15 berarti DB sama dengan, ya betul, DB sama dengan AB dikurang AD kan, sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5, gitu ya caranya. Oke, ada pertanyaan di sini soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Coba diperhatikan lagi. Coba diaktifkan videonya, banyak yang nggak aktifkan video ini. Udah ada pertanyaan Ragib? Baru bangun nanti Ragib. Udah ngerti berarti ya Ragib? Udah ya? Coba dilihat. Jadi di sini yang pertama, antum lihat dulu yang mana segitiga yang satu. Yang pertama segitiga yang besar, mana segitiga yang kecil. Ya, di sini kita lihat segitiga yang besar A, B, C. Segitiga yang kecil A, D, E. Baru yang kemudian setelah itu lihat yang mana yang bersesuaian. Berarti tinggal antum lihat sisi tinggi yang segitiga yang kecil bersesuaian dengan sisi tinggi segitiga yang besar. Alas dari segitiga yang kecil bersesuaian dengan alas dari segitiga yang besar. Gitu ya, tinggal antum bandingkan untuk mencari yang ditanya. Ya. Udah, biar lebih jelas kita coba masuk ke contoh yang kedua. Tapi ini agak sedikit berbeda contoh yang kedua ya. Yang ini dulu, udah ngerti kan yang ini? Udah? Coba bisa di print screen ya, ya di screenshot. Udah, enggak buram kok. Udah ya bisa di screenshot dulu, biar kita lanjut ke contoh kedua. Buram ya. Ya. Udah. Udah ya. Oke, udah. Udah kan? Nampak ya? Ada pertanyaan lagi? Kita masuk ke contoh kedua kalau gitu. Anak harap yang ini udah jelas ya. Baru ya kita masuk yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini juga segitiga juga. Berarti yang segitiga yang kecil yang mana? Rayana Rizky.
Segitiga kan ada 3 sisi, jangan cuma ada 2 antum sebut. DEB, DEB yang kecil, baru yang besar yang mana? ABC ya. Yang itu tahap pertama ya, antum lihat yang mana segitiga yang kecil, yang mana segitiga yang besar. Baru yang bersesuaian yang mana aja berarti? ED bersesuaian dengan AC, ya kan? ED kan sisi tingginya dari segitiga yang kecil, berarti sisi tinggi dari segitiga yang besar yang mana? AC, ya. Baru ini alas EB bersesuaian dengan AB berarti, ya. EB bersesuaian dengan AB. Udah? Berarti yang diketahui di sini apa aja? AC, yang ditanya apa? Panjang DE, BE ini ya, bukan DE ya. DE kan udah diketahui. Panjang BE. Panjang BE ya. Sebelumnya panjang BE berarti, panjang BE. Sebelumnya, sebelum masuk ke contoh ini, Ustaz belum yakin ya, antum bisa paham ya yang contoh yang pertama tadi. Kita masuk ke contoh yang pertama, ya kita buat ya. Seperti contoh yang pertama, misalkan kita bikin di sini ada sebuah segitiga. Ya. Misalkan alas A, B, C, D, E. Ya kan? AB panjangnya kita buat 20, ya. Kemudian di sini ini berapa? Ini kita buat misalkan 15. Ini 5. Berarti ditanya DB. Berarti di sini gimana kita bikin? DB. Berarti yang pertama yang bersesuaian yang mana aja? ED bersesuaian dengan CB kan? CB berarti sama dengan yang mana lagi yang bersesuaian yang di apa? EC dengan kok EC dengan DB? Berarti yang mana lagi ini? AB bersesuaian dengan AD bersesuaian dengan yang mana? Alas dari segitiga yang kecil bersesuaian dengan alas dari segitiga yang besar lah, ya kan? AB berapa? Berarti ini AB. Ya. Ditanya ini apa tadi? Ditanya DB-nya. Ya. Berarti di sini ED berapa? 5 per BC-nya berapa? 15. Sama dengan AD-nya berapa? Belum diketahui, yang ditanya kan? Per AB 20. Ya kan? Berarti ini berapa? Dikali, disederhanakan dulu. 5 per 15 bisa menjadi berapa? 1 per 3 sama dengan AD per 20. Berarti berapa ini? Dikali silang. 3 dikali AD sama dengan 20. AD sama dengan berapa?
20 per 3 berapa ini? 20 per 3 6, ya 6, berapa ini? 6,667 kita bulatkan ya, karena di atas 5 berarti kita bulatkan ke 7. 6,67 ya. Berarti dB nya apa? Berapa berarti dB nya? AD kan udah diketahui 6,67, AB udah diketahui 20, berarti dB berapa? dB sama dengan apa? 20 dikurang 6,67 berarti berapa? 12 berapa? 13,33 ya. 13,33 gitu ya caranya. Jadi pertama antum lihat dulu yang mana yang bersesuaian, yang mana segitiganya, segitiga yang besarnya yang mana, segitiga yang kecilnya yang mana. Baru tahap yang kedua antum lihat yang mana yang bersesuaian. Berarti sisi tinggi tegak bersesuaian dengan sisi tegak juga. Alas bersesuaian dengan alas juga. Alas yang kecil bersesuaian dengan alas yang besar gitu ya. Sisi miring yang kecil bersesuaian dengan sisi miring yang besar. Tinggal gitu. Ya. Udah? Ngerti di sini? Sekarang kita masuk ke contoh yang ini ya. Ini hampir sama tetapi dengan model soal yang berbeda ya. Jadi di sini yang diketahui apa? Yang diketahui yang bersesuaian segitiga yang kecilnya yang mana ini? Kita lihat dulu segitiga yang kecilnya, berarti EDB. Kan? Baru di sini yang segitiga yang besarnya ACB, ya kan? Yang ditanya yaitu apa? EB-nya kan? EB-nya. Berarti yang bersesuaian yang mana aja? DE yang kecil dulu kita bikin ya. DE bersesuaian dengan DE, sisi tegaknya bersesuaian dengan AC. Baru yang mau kita cari apa? AB bersesuaian dengan yang kecil dulu berarti ya. EB alas dari yang kecil. EB bersesuaian dengan AE. Ya, AE. AE kan? Bukan AE. Apaan? AB yang besar ya. Ya kan? Baru ini berapa? DE tadi berapa? 8 per AC berapa? 8 per 12 sama dengan EB-nya berapa? Ini sama-sama enggak diketahui dua-dua. Ya. EB berapa? Yang ini kita misalkan ini X, ya. Berarti apa? Yang ini X ya, yang ini X. Berarti yang ini apa? X ditambah 3. Ya kan? AB, ya bukan EB ya, EB berarti X saja. Kan? EB X. Berarti AB apa? AB. Yang ini EB X berarti AB X ditambah S tambah 3 kan? S ditambah 3. Gitu aja ya. Tinggal dimisalkan. Berarti ini gimana? Kita sederhanakan juga tetap. 8 per 12 disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4 ya. 2 per 3 sama dengan X per X tambah 3.
Ya, dikali silang. Di sini antum nggak perlu bingung. Ya, tinggi ini pelajaran apa? Pelajaran aljabar di kelas 7 ya. Berarti dikali silang. 2 dikali X tambah 3. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 3, 6 tambah 6 ya kan. Satu suku dikalikan dengan dua suku, dikalikan ke masing-masing. 2 dikali X, 2 dikali 3, 2X tambah 2 kali 3, 6. 3 dikali X, 3X ya, gitu ya. Berarti pindahkan ini. Ini pindahkan ke kiri, yang 6 pindahkan ke kanan. Berarti 2X dikurang 3S sama dengan negatif 6, ya kan? 2S dikurang X berapa? Minus X sama dengan minus 6. Berarti X sama dengan 6. Dapat 6 ya. Kita tulis di bawah ya. Afwan, nggak muat tadi. Ya, X sama dengan 6. Udah didapat ini 6. Berarti AB berapa? X-nya 6 berarti AB sama dengan, udah dapat ya sebenarnya ya, 6 ya. Berarti AB-nya berapa? Ya, AB sama dengan X tambah 3. Berarti AB-nya sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9 gitu ya. Diingat lagi pelajaran aljabar. Konsepnya sama seperti yang ini tadi, tetapi ini ada hubungannya dengan aljabar di kelas 7. Ya. Jadi tahapannya antum lihat yang mana segitiga yang kecilnya, yang mana segitiga yang besarnya. Kemudian antum lihat yang mana yang bersesuaian. Sisi tegaknya berarti bersesuaian dengan sisi tegaknya juga. Alasnya berarti bersesuaian dengan alasnya juga gitu. Tinggal dibandingkan, baru dikali silang gitu ya. Baik, waktu kita hampir habis ya, tinggal 3 menit lagi. Di sini ada satu soal. Di sini belum kita nggak sempat masuk ya ke trapesium. Mungkin minggu depan insya Allah kita lanjutkan. Di sini ada satu soal yang nomor 1, antum kerjakan ya. Atau nanti ana fotokan ke grup ya. Bisa antum kerjakan. Yang di sini yaitu ya EB-nya ya, EB-nya yang ini. Jadi ini hampir sama-sama segitiga. Yang tadi segitiganya berbentuk seperti itu, yang ini segitiganya seperti ini ya. Tinggal antum lihat yang mana segitiga yang besar, mana segitiga yang kecil, yang mana sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian antum bandingkan. Ya, gitu ya. Nampak enggak? Nanti anak fotokan dikirim ke grup WA ya. Baik, ada lagi pertanyaan ini terkait yang ini tadi? Apa ini agak bercoret-coret? Karena ini tadi kita buat contoh yang baru ya. Bisa diperhatikan lagi. Ada pertanyaan? Siapa aja yang hadir hari ini? Lihat dulu. Baik, anak didik sekalian, waktu kita sudah habis. Karena enggak ada pertanyaan, latihannya cuma satu soal. Anak harapkan antum dapat kerjakan ya dengan baik ya, karena udah ada 2-3 contoh kita buat tadi ya. Baik anak didik sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.